Halo teman-teman, selamat datang di channel Revit ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan eh, cara untuk membuat framing pembalokan di Revit. Ini Revit struktur ya. Jadi nanti di panel struktur ada beam atau balok ya untuk membuat framing pembalokan. Nah, ini merupakan tutorial lanjutan dari video sebelumnya. Ya, setelah kita membuat as, memahami cara pembuatan as, kemudian cara menempatkan kolom, membuat kolom, memutar kolom, kemudian membuat dimensi di setiap denah, ada denah 1 sampai denah 5 ya. Kali ini saya akan uh, satu langkah ya lagi untuk uh, materi pembalokan ya. Kita akan buatkan dulu pembalokan lantai 1. Ya, kita klik 2 kali lantai 1, kemudian kecilkan denahnya, langsung saja ya. Klik menu panel struktur, kemudian beam. Klik beam ya. Kemudian di sini di panel properti itu ada kategori beamnya. Ada concrete rectangular beam, hollow, kemudian universal beam atau WF ya. Ini sudah ada di template bawaan. Ya. Oh ya, kalau teman-teman misalkan panel propertinya nggak muncul, teman-teman bisa klik menu view, kemudian klik user interface, kemudian beri tanda centang panel propertinya. Ya, nanti akan muncul panel propertinya. Atau project browsernya nggak muncul, aktifkan tanda centangnya. Ya, misalkan tanda centangnya ke close, panel properti dan project browsernya ke close, lupa cara memunculkannya lagi, teman-teman bisa melalui panel atau menu view, kemudian klik user interface, aktifkan tanda centangnya. Oke, saya ulangi lagi, klik menu struktur, kemudian klik beam, ya. Nah, di sini hanya ada dua tipe pembalokan. Ada dua tipe balok, yaitu ukuran 3060 kali 400 dan 400 kali 80 ya. Nah, kalau kita mau bikin lagi, caranya klik edit, kemudian duplicate ya. Kemudian di sini uh, misalkan saya mau bikin 2550 ya. 2550 ya. Ini saya rubah yang namanya supaya lebih gampang dipahami ya. Teksnya lebih simpel. Saya ubah menjadi 2550. Ini B-nya, B itu lebar, height-nya itu tinggi balok. Ini 25, kemudian ini 50 ya. Kemudian klik OK ya. Nah, di sini kita bisa langsung tarik ya. Bisa bisa langsung tarik. Caranya klik di middle point kolom, kemudian geser ke kanan, tarik, kemudian klik lagi. Ya. Pastikan bahwa teman-teman mengaktifkan tag on placement. Kalau tag on placement-nya mati, nanti teks ininya nggak muncul ya. Meskipun bisa dimunculkan belakangan ya. Saya tekan escape 2 kali ya. Saya delete dulu ya. Jadi untuk membuat pembalokan, klik menu struktur, klik beam ya. Kalau belum ada tipe baloknya, kalian bisa klik edit ya, kemudian duplicate ya. Nah, di sini saya akan rubah tipe baloknya. Tipe balok 3060 di rename ya, namanya dirubah namanya. Saya kasih kode B, artinya beam ya 30
60 ya. Ini tetap namanya oke. Kemudian saya ubah lagi nih, rename lagi pakai B ya, sorry. B4080 biasanya kalau di konsultan struktur penamaan baloknya seperti ini ya. Jadi enggak menggunakan milimeter seperti tadi. Kemudian klik OK. Ya. Nah, ini masih aktif perintah BIM-nya. Saya tekan escape 2 kali untuk menonaktifkan perintah BIM. Ya. Kemudian saya klik menu struktur, klik BIM lagi untuk membuat balok. Ya. Saya pilih tipe 3060 ya. Kemudian klik ya. Nah, ini take on placement-nya mati. Nyalakan ya. Ini masih dalam perintah BIM, masih aktif. 3060, ini mungkin 2550 ya. Tekan escape sekali, kemudian ganti 2550 misalkan. Karena ini jaraknya cuma 5 meter. Klik, geser ke kanan, kemudian klik. Tekan escape. Tekan escape 2 kali untuk menonaktifkan perintah BIM ya. Nah, untuk memunculkan BIM yang nggak ada teksnya gimana? Ya, balok yang nggak ada teksnya. Klik BIM-nya ya. Annotate ya. Tag all ya, bisa tag all. Di sini kamu bisa pilih structural framing standar, apply, oke ya. Nah, di sini muncul, atau saya tekan Ctrl Z dulu, atau tag by kategori. Kalau ini satu-satu ya. Tag by kategori ini ada anak panahnya ya, ada leadernya ya. Nah, caranya matikan leadernya, pilih free end dulu ya, kemudian matikan leadernya, kemudian arahkan ke BIM atau balok, kemudian klik ya, tekan escape 2 kali. Nah, untuk merubah balok gimana caranya? Untuk merubah ukuran balok, klik baloknya, kemudian ubah melalui panel properti. Misalkan dari 2550 jadi 3060 ya. Tekan escape sekali. Jadi di Revit itu cukup mudah untuk membuat framing pembalokan. Ya, kita akan buat semuanya di sini ya. Yang 6 meter saya kasih 2550, yang 7 meter 3060 ya. Kita kasih, klik menu struktur, klik BIM, kemudian ini 6 meter semua arahnya ya. Saya klik ya. Kemudian tekan escape. Saya escape sekali, kemudian saya lanjutkan. Klik untuk di as berikutnya. Klik. Jangan lupa ini kasih tanda centang ya. Chain-nya. Artinya kita bisa mengklik secara berurutan terus-menerus. Tapi kalau seumpama saya tekan escape, saya klik BIM, ini chain yang nggak dicentang, nggak diaktifkan, nanti kliknya satu-satu. Ini lepas, ini klik lagi, ini klik lagi. Terus saya tekan escape sekali, ini klik, ini klik. Nah, ini mulainya dari sini, bukan dari sini. Jadi bedanya chain dengan bukan chain, aktif atau enggak aktifnya. Ya, saya tekan escape. Ya, saya beri tanda centang. Ya, chain-nya. Kemudian klik, klik, klik. Ya, tekan escape sekali. Saya lanjutkan. Ya, tekan escape sekali, masih dalam perintah BIM. Nah,
Sekarang tekan escape sekali lagi untuk menonaktifkan perintah BIM ya. Nah, gimana caranya kalau sama BIM ini kita nggak mesti klik satu-satu? Ya nggak apa-apa. Ya, nanti kita bisa copy. Klik ya, klik, klik, klik ya. Ini juga kalau mau sekalian diklik teksnya, kemudian saya klik menu copy ya. Klik titik acuannya di as ya atau di mana saja sebagai titik acuan. Klik, kemudian geser, klik titik acuan kedua sebagai penempatan. Klik, tekan escape ya. Atau saya ulangi caranya, saya seleksi ya satu garis as ini, kemudian saya filter. Nah, di sini ada kolom framing dan framing tag. Framing tag yaitu teks framingnya atau teks baloknya. Nah, kita uncheck struktur kolomnya. Kita hanya perlu framing dan framing tag. Kemudian apply, oke. Kemudian klik copy. Kemudian klik titik acuan, geser, ya. Kemudian klik lagi, ya. Tekan escape untuk menonaktifkan perintah copy. Berikutnya adalah arah horizontalnya. Saya seleksi, ya, filter, kemudian check none, ya, check none. Kemudian saya pilih struktural framing dan framing tag-nya, apply, oke, ya. Kalau masih ada kurang mau ditambahkan, kita tekan kontrol, kemudian klik. Jadi kita mau menambahkan seleksi. BIM ini belum terseleksi, belum ikut terseleksi. Nah, saya mau menambahkan seleksi. Tahan kontrol, kemudian klik, klik ya. Klik objeknya, otomatis dia masuk dalam objek seleksi. Setelah itu copy, kemudian klik, klik ya. Nah, ini copy sekali. Nah, di Revit itu kebetulan cukup bagus ketika kita habis mengcopy ya, itu objeknya masih terseleksi. Beda dengan di AutoCAD, dia lepas. Jadi kita harus menyeleksi ulang. Ya. Nah, kebetulan ini masih terseleksi. Kita tekan copy lagi. Sekarang aktifkan tanda centang multiple untuk multiple copy. Ya, saya copy ulang lagi dengan opsi multiple. Klik, 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 ya. Nah, ini kok jauh ya. Gimana caranya? Ya, caranya untuk menggeser tampilan, klik dan tahan scroll mouse ya. Klik dan tahan mouse tengah ya, tombol mouse tengah. Klik dan tahan tombol mouse tengah, kemudian geser ke bawah, kemudian lepas ya. Setelah itu baru diklik lagi. Nah, tekan escape untuk menonaktifkan perintah copy. Sekarang eh, framing pembalokannya udah jadi. Nah, ini masih ada yang terseleksi. Kita tekan escape lagi sekali untuk non seleksi objek BIM-nya. Nah, sekarang tampak bahwa di setiap kolom itu ada framing-nya. Ya, di setiap kolom ada framing pembalokannya. Nah, kita lihat 3D-nya. Klik uh, icon tanda rumah atau melalui menu view, kemudian klik 3D view-nya. Nah, di sini terlihat tampak 3D-nya. Ya, agar supaya lebih jelas, ya lebih realistik, teman-teman bisa rubah view-nya atau ini klik menjadi fine, kemudian di visual style-nya jadi
shaded atau realistik ya. Kita lihat bedanya, dia di sini lebih tampak jelas ya. Nah, untuk menggeser tampilan, saya menekan tombol mouse tengah dan tahan, kemudian geser mouse-nya. Lepas ya. Jadi tekan tahan geser lepas, tekan tahan geser lepas. Untuk memperkecil tampilan, saya putar mouse tengahnya, tombol mouse tengahnya atau tombol scroll mouse-nya. Ya. Kalau untuk memutar objek, ya, ini kan saya tampilannya pingin di rotate. Nah, itu caranya tekan tombol shift, ya, tahan tombol shift, kemudian jangan dilepas ya, tahan tombol shift, kemudian tekan dan tahan scroll mouse-nya, kemudian geser untuk memutar. Ya, jadi bisa dipraktikkan ya. Tahan tombol shift, kemudian tekan dan tahan scroll mouse-nya sambil digeser. Ya. Kalau untuk zoom, lepas tombol shift-nya, putar scroll mouse-nya. Kalau untuk kembali ke tampilan awal atau home, kita di sini ada tanda home. Ya. Jadi kita udah bikin framing pembolokan lantai 1. Nah, sekarang kita akan bikin framing pembolokan di lantai 2. Ya. Klik lantai 1. Ya. Ini karena supaya mudah, saya nggak kasih balok anak di tengahnya ya. Atau mungkin kalau teman-teman mau kasih balok anak di tengahnya, ya, misalkan balok vertikal ya, sebenarnya harusnya baloknya balok horizontal karena jaraknya lebih pendek ketimbang arah horizontalnya. Artinya kalau bentang panjang ditimpa balok lagi, dia akan lebih lendut. Harusnya ini lebih pendek supaya nggak lendut. Nah, sekarang karena ini hanya untuk contoh, saya akan kasih balok vertikal aja. Nanti prinsip prelim struktur terserah teman-teman modelnya, atau mau horizontal atau vertikal, ini hanya sebagai contoh saja ya. Klik menu struktur, kemudian klik beam ya. Misalkan saya mau kasih balok 25 50 sama ya. Ini masih terseleksi balok 25 50. Nah, di sini saya akan menempatkan di tengah-tengah balok atau di tengah-tengah antara as dan as. Tapi sayangnya di Revit itu tidak muncul snap secara otomatis ya. Hanya tanda ini magnet near ya, terdekat gitu. Tapi snap middle snapnya tidak muncul. Beda dengan di AutoCAD, dia bisa muncul otomatis. Nah, kalau di Revit belum muncul tanda snapnya, teman-teman bisa tekan SM untuk middle snap. Snap to middle ya. SM. Tekan escape. Tekan SM. Nah, di sini muncul middle point-nya. Baru klik, kemudian geser ke bawah. Setelah benar-benar lurus, artinya muncul tanda strip biru ya. Itu artinya lurus, benar-benar lurus ya. Dan di sebelah kanan muncul garis di tengah-tengah kolom, artinya dia udah snap ke join-nya ya. Join balok to balok dan join balok to kolom ya. Saya tekan escape. Nah, di sini setelah balok pertama dia muncul snap middle-nya. Nah, saya klik lagi. Saya tekan escape sekali, kemudian saya bikin balok di sebelah kanannya, balok pembaginya. Saya
tekan SM, snap to middle, kemudian saya geser ke bawah, klik, 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 ya, tekan escape, kemudian saya di sebelah kanannya lagi, tekan SM lagi, klik, 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 klik. Jadi teman-teman harus ingat SM itu snap to middle point. Ya, saya tekan escape sekali lagi, tekan escape SM untuk snap middle-nya. Nah, kemudian tekan escape untuk mengakhiri perintah beam 2 kali. Ya, tekan escape 2 kali. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Ini framing pembalokan di lantai 1. Nah, berikutnya adalah membuat framing pembalokan lantai 2 dengan cara mengcopy framing pembalokan lantai 1. Ya, jadi kita nggak perlu membuat framing pembalokan dengan cara menarik garis lagi. Kita bisa copy paste dari lantai bawahnya, yaitu lantai 1. Ya. Tampak di lantai 2 masih kosong. Ya, kita ke lantai 1 lagi, klik 2 kali. Kecilkan tampilannya, kemudian seleksi. Ya, seleksi ya. Sorot dari kanan dari apa? Kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya. Ya, dari kanan atas ke kiri bawah. Sama aja. Setelah terselekti kemudian klik filter. Ya. Nah, di sini kolomnya saya nggak mau ikut terseleksi. Artinya saya hanya akan mengcopy framing pembalokannya, yaitu objek baloknya dengan objek teksnya. Klik apply, kemudian OK. Setelah itu klik copy to clipboard atau Ctrl C ya. Kemudian klik lantai 2 ya. Kemudian klik tanda combo pastenya. Kemudian align to current view, artinya ditempatkan di view ini ya, di current view. Current view itu current yang sedang aktif ya. View yang sedang aktif. Klik to current view. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terlihat objeknya. Kita tekan escape 2 kali ya, atau sekali. Nah, kita lihat 3D-nya. Nah, di sini sudah tampak framing pembalokan lantai 2. Ya, kita klik denahnya lantai 2. Nah, cukup mudah kan? Ya. Nah, berikutnya saya akan mau naik ke lantai 3 ya. Di lantai 3 ini baloknya belum ada, kolomnya juga belum ada ya. Kolomnya belum ada, baloknya juga ada belum ada. Nah, supaya nggak bingung teman-teman, saya seleksi satu-satu ya. Artinya kolomnya dulu nanti baru baloknya ya. Saya seleksi kolomnya dari lantai 2, klik 2 kali level 2, kemudian seleksi, kemudian filter, cek none, kemudian aktifkan kolomnya saja. Klik apply, klik OK, kemudian copy, klik lantai 3 ya, kemudian klik paste ya, align to current view. Ya. Nah, di sini lantai 3-nya sudah ada kolomnya. Kita lihat seperti ini. Ya. Jadi kolom lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 3. Ya. Kita mau bikin ke lantai 4 dan ke lantai 5 sekaligus. Klik lantai 4. Kita masih punya copy clipboardnya. Ya, karena kita belum tekan Ctrl C objek lain. Artinya kita masih punya copy clipboardnya. Klik.
paste, align to current view. Ya, tekan escape, klik lantai 5, kemudian klik align to current view. Ya, kemudian tekan escape, kemudian lantai atap. Ya, klik 2 kali lantai atap, kemudian klik align to current view. Ya, tekan escape. Nah, kita lihat 3D-nya seperti ini. Nah, di sini kolomnya sudah dari lantai 1 sampai lantai atap ya. Sudah tersedia dari lantai 1 ke lantai atap. Kenapa saya tidak menggunakan satu batang kolom ya dari lantai 1 langsung sampai lantai 5 atau 1 sampai lantai atap ya. Supaya nanti ketika kita delete itu per level lebih gampang. Ya. Nah, berikutnya adalah untuk mengcopy balok ya ke semua lantai ya. Klik level 2 ya. Seleksi baloknya, kemudian filter, check none, aktifkan structural framing sama structural framing tag. Artinya structural framing itu objek baloknya, tag itu teksnya. Klik apply, klik OK, kemudian copy, klik lantai 3 ya. Klik align to current view. Nah, tekan escape, klik lantai 4, klik align to current view. Nah, oke. Tekan escape ya. Nah, di lantai 5 kita kan belum klik ya. Belum dipaste baloknya. Begitu juga lantai atap. Nah, kita masih punya copy clipboardnya dari seleksi framingnya tadi. Kita bisa paste align to selected level ya. Kalau kita misalkan dari tampak shot gitu, kita bisa paste to selected level. Misalkan begini, dari lantai 4 ya, bisa copy ya, filter, check none, centang, oke, oke. Kemudian klik copy ya. Di sini ada tampak shot ya. Selected levelnya atau misalkan dari tampak 3D ya. Copy, ternyata ini selected levelnya nggak aktif ya. Nggak apa-apa lah teman-teman. Kita bisa copy per denah lantai. Ya. Kalau mau coba, kita coba lagi. Kita bisa masuk ke 3D ya. Ini saya copy ya, seleksi satu, kemudian saya tekan Ctrl C atau copy clipboard ya. Kemudian saya paste ke selected level di lantai 5. Kemudian klik OK. Nah, di sini di selected level 5 ya, ini udah tercopy di atasnya. Ya. Jadi kita bisa copy dengan cara metode current view atau selected level. Nah, saya kembali lagi ke level 4 ya. Seleksi, filter, check none, kemudian pilih ya, apply, OK, Ctrl C atau copy clipboard, klik lantai 5, paste, align to current view. Ya. Kemudian klik lantai atap, paste, align to current view. Nah, kita tekan escape untuk non seleksi objeknya. Tekan escape 2 kali. Ya.
Kita lihat 3D-nya. Nah, sekarang sudah jadi struktur bangunan 5 lantai, 6 plus ya, atau plus atap, jadi 6 level. Jadi di Revit cukup mudah untuk membuat framing pembalokan. Ya, misalkan di level ini ya, di level ini level berapa, kita bisa lihat klik baloknya. Oh, ini level 3 ya. Misalkan dari level 3 atau 4 dihapus nih. Kita level 4 dihapus. Ya, kita bisa hapus ya level 4. Saya hapus, delete, delete, delete. Nah, kita lihat di 3D-nya. Nah, kita klik home. Mana yang terhapus ini? Ya, ini tadi yang terhapus. Ini saya mau hapus juga nih di sebelah kanannya. Delete, delete, delete. Ini saya delete. Ini saya delete ya. Ini saya delete, ini delete. Oke. Ini di lantai 4. Lantai 5 juga ya. Di lantai 5 ada 2 kolom, 1 1 2 yang dihapus di lantai 5. Ya. Ini delete, delete. Nah, kita lihat tampak 3D-nya. Nah, sekarang di sini sudah terhapus beberapa baloknya. Termasuk atapnya juga saya mau hapus ya, untuk lihat supaya tampaknya lebih bagus lagi contoh bangunannya. Jadi enggak sekedar kotak ya. Seperti inilah kira-kira. Kemudian kita lihat 3D view-nya. Nah, seperti yang tadi yang saya bilang, kolomnya itu enggak menerus dari lantai 1 ke lantai atap, tapi per segmen lantai ya. Jadi ini saya delete kolomnya. Kalian bisa delete dari 3D ya. Tapi harus hati-hati karena tampak 3D biasanya menipu ya. Artinya biasanya salah klik objeknya. Nggak taunya yang di sebelah sini misalkan, karena tampilannya seolah-olah tampilannya tumpang tindih, seolah-olah kliknya berada di lokasi yang tepat. Hati-hati kalau teman-teman menghapus melalui tampak 3D. Nah, di sini kolomnya ikut muncul. Nah, jangan lupa di save dulu ya, latihan Revit ID ya, supaya ini video berlanjut ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk membuat plat lantai ya. Kita akan membuat plat lantai. Saya save dulu. Teman-teman juga silahkan di save dulu ya. Kalau kita lihat tampak shotnya atau selatan ya, seperti ini ya. Kalau kita tampak north atau utara seperti ini. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, itu terlihat kurang rapi. Teman-teman bisa klik levelnya, kemudian di sini ada tanda lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil ini toggle, maksudnya titik untuk menggeser level ya. Tekan escape. Kalau ini kepanjangan, klik ya. Klik dan tahan, kemudian geser sesuai panjang yang dirasa proporsional lah ya.
Oke. Ya, kita balik lagi ke level 5 ya. Misalkan teman-teman mau bikin potongan, caranya klik menu section ya toolbar section atau di menu view. Di sini ada section. Klik terus klik ya, geser ke kanan ya sampai sepanjang yang kita inginkan. Klik ya. Nah, ini jangkauan pandangnya seberapa jauh ya. Jangkauan pandang seberapa jauh potongan akan terlihat ya. Kalau di sini maka balok di ASD enggak terlihat. Tapi kalau di sini balok di ASD termasuk kolomnya ikut terlihat. Ya, bisa digeser, klik tahan, geser ya. Begitu pula ini ya. Ini adalah jangkauan lebar sempitnya potongan ya. Jadi bisa digeser-geser teman-teman ya. Tekan escape. Nah, untuk melihat potongan kita bisa sorot bubble potongan ini atau istilahnya section bubble ya. Klik 2 kali ya. Nah, di sini terlihat potongannya ya. Terlihat potongannya. Kalau mau teman-teman rubah skalanya tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih skalanya. Kalau di sini nggak ada, misalkan 1:75 atau 1:30 karena custom ya, teman-teman bisa klik custom kemudian masukkan skalanya di sini ya. Tekan escape, saya balik lagi ke level 5 ya. Nah, sekali bikin potongan itu di sini akan terlihat di semua level ya. Nah, garis potongannya akan terlihat di semua level ya. Nah, untuk membalik arah potongan ya, klik garisnya, kemudian ini ada flipnya, flip sectionnya ya. Ada flip sectionnya. Jadi mudah ya teman-teman untuk membuat potongan di Revit ya. Terus misalkan saya mau bikin potongan di Revit ya, kita lihat dari tampak 5 karena di sini ada void-nya. Saya mau bikin potongan di area yang ada void-nya ya, klik, kemudian geser, kemudian klik lagi. Ya, saya jangkauannya geser supaya kolom ini terlihat ya, jangkauan pandangnya. Saya tekan escape ya. Selain uh, mengklik 2 kali bubble-nya, kamu bisa klik juga ini garisnya. Kemudian klik kanan, go to view. Ya. Nah, di sini terlihat potongan vertikalnya. Untuk refining tampilan, kamu bisa geser ya ke bawah. Ya, asnya. Oh ya, teman-teman, satu lagi. Ya, ini garis kan belum menyentuh kotak ya. Kotak viewport ya, namanya kotak view section ya. Kalau di AutoCAD nanti ya, jadinya jadi kotak viewport ketika di print ya. Kalau asnya diklik kemudian digeser ke bawah, dia melewati garis kotak ini, maka tanda 3D-nya ya, akan berubah menjadi tanda 2 dimensi. Artinya ketika saya geser sepanjang apapun di sini, karena 2 dimensi, dia efeknya hanya di tampilan ini saja. Efek panjang garisnya. Ya. Tapi kalau masih, saya kontrol Z ya, tapi kalau masih eh, bertanda 3D, ya, misalkan begini. Ini saya lebarkan ya, lebarkan ke bawah, saya klik, kemudian tahan, geser ke bawah. Ya, kemudian tekan escape, saya klik ya 3D ya asnya. Nah, di sini saya panjangin sedikit.
maka di tampilan lain dia akan ikut memanjang. Nah, terus bagaimana caranya untuk mematikan kotak ini atau menonaktifkan atau menyembunyikan kotak ini? Kita klik hide crop view-nya. Ya. Kemudian karena ini potongan, saya nggak mau notasi potongan ini muncul. Ya, klik kanan hide by kategori. Ya. Kalau mau memunculkan lagi, ketik visibility grafiknya, ketik VG atau VV, kemudian annotation kategori, geser ke bawah, cari namanya section. Klik tanda centangnya, apply, oke. Maka dia akan muncul lagi. Tapi untuk di potongan saya nggak mau ada notasi potongan lain. Saya mesti lebih sukanya disembunyikan supaya terlihat bersih. Nah, jadi itu teman-temannya cara untuk membuat frame pembalukan sekaligus cara untuk sedikit membuat potongan dari bangunan yang telah dibuat ya. Jangan lupa ya teman-teman berikan dukungan jika materi ini cukup membantu teman-teman supaya saya juga semangat untuk bikin video berlanjut ya. Dukungannya hanya subscribe ya. Kemudian kasih tanda like lah gitu. Bila perlu di-share supaya yang lainnya ikut belajar Revit sama-sama pinter lah. Karena Revit di Indonesia khususnya itu masih jarang yang bisa menguasai. Nanti akan saya update dari yang mudah, kemudian yang sedang, sampai yang susah cara memahami family, cara membuat objek family, bagaimana gitu. Makanya ikuti terus perkembangannya, ya, update-nya di channel Revit ID ini, ya, supaya notifikasinya muncul, klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Mungkin itu dulu teman-teman supaya nggak terlalu lama. Saya akan lanjutkan di video berikutnya yaitu membuat plat. Ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save ya pekerjaannya karena ini materinya berlanjut.